Kita ini jadi orang percaya Yesus, nggak usah neko-neko. Nggak usah neko-neko. Percaya Tuhan, pegang sampai akhir hidupmu. Menyelesaikan dengan baik. Kita pernah berbuat dosa, kita semua pasti pernah berbuat salah. Tapi bagaimana kita memperbaikinya? Neko, nggak usah neko-neko. tentang perpuluhan, kalau tidak mau perpuluhan, Ya sudah. ya sudah. Nggak usah neko-neko. Nggak usah neko. Hidup itu tergantung hatimu dan bisa Gitu, mungkin Pak Daud. kita orang Kristen nggak usah tato-tatoan. Ada tato yang mengandung kuasa gelap. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kali ini pesan apa yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni untuk kita semua? Dan sebelum kita mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Kalau kami bisa bernafas, bisa melakukan aktivitas kami sampai hari ini. Ampuni kami, berkati kami, sertai kami. Jauhkan kami dari si jahat, dekatkan kami kepada kebaikan-Mu. Bapa, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, dan jangan lupa sebelumnya dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja mari kita saksikan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Selamat menyaksikan. Ya Pak Daud. Saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Iya Pak Daud, betul. Ada Kristen progresif, nanti lama-lama ada Kristen diskon. Kristen diskon. Nanti ada Kristen summering, repot nanti. Nanti ada Kristen agresif juga Pak. Ada progresif, ada agresif, ada posesif. Nah, ada satu pelajaran yang harus Thomas pelajari. Iya Pak Daud. Apa Pak Daud? Segala sesuatu itu yang penting kembali ke dasar. Yes. Rumah sebagus apapun, tidak ada pondasi dasar, kena angin atau kena goncangan ambruk. Betul Pak Daud. Apa Thomas? Sebagus apapun rumah, kalau pondasinya nggak benar, nggak kuat, pasti akan ambruk Pak Daud. Nah, makanya yang penting itu kita ini kembali ke dasar. Betul, kembali ke dasar Pak Daud ya. Dasar yang kuat, dasar yang teguh. Betul Pak Daud. Nah, pertama bahwa Yeshua HaMashiach, Ya. Elohim sejati, dan Sejati, manusia dan sejati. manusia sejati. Ya. Itu dasar itu Thomas. Dasar. Dan dia adalah Elohim sendiri Yes. yang jadi manusia. Yes. Yang satu. Pribadi kedua. Pribadi kedua. Ya. Karena ada 3 pribadi di sini. Ya. 3 oknum. Apa Thomas? 3 oknum Pak. 3 pribadi. 3 oknum, yaitu Bapa, Putra, Roh, Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. dan Yesus setara dengan Bapa. Yesus setara dengan Bapa. Nah, kenapa? Karena Alkitab berkata dengan jelas, pada mulanya adalah firman, Firman,
Dan Firman itu bersama-sama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Yes. Artinya sang firman itu adalah Elohim. Nah, 3 oknum. 3 oknum. Dan Bapa Yahweh yang mempunyai kehendak. Yang punya kehendak, yang punya mau ya. Anak sang firman. Sang firman Yang melaksanakan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus bukan tenaga seperti aliran listrik aja, beda. Roh Kudus adalah pribadi. Nah, buktinya apa? Roh Kudus punya kehendak. Roh Kudus ada kehendak ya. Dan memimpin orang percaya dalam kebenaran. Betul. Jadi bukan tenaga kayak aliran listrik. Waktu berdoa rasa kayak strum, grung. Bukan sekedar itu. Bukan seseperti itu Pak Daud ya. Tapi Roh Kudus adalah pribadi. Tapi adalah pribadi Tuhan sendiri ya. Setuju toh Mas? Setuju Pak Daud. Roh itu pribadi. Roh itu pribadi. Punya kehendak yang menuntun ya. Dan berduka cita. Ya kalau kita hidup dalam dosa, Roh Kudus berduka. Berduka betul Pak. Artinya apa? Roh Kudus punya kehendak. Artinya pribadi. Setuju toh Mas? Setuju Pak Daud. Roh Kudus tidak diduga citakan. Maaf Pak Daud, suara Pak Daud. Roh Kudus bukan? Ya, Roh Kudus bisa berduka cita. Bisa duka cita, ya. Dan Roh Kudus, ingat, yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tidak diampuni. Jadi orang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Karena apa? Karena tidak percaya sama yang mengampuni. Ya, karena tidak percaya kepada yang mengampuni kita Pak Daud ya. Amin. Artinya Roh Kudus itu apa? Pribadi. Nah, 3 tapi 1. 3 oknum tapi 1. Pengetahuan kita tidak sempurna toh Mas. Betul. Kalau kita bisa menjalankan Elohim dengan sempurna, berarti dia bukan maha kuasa. Ya. Justru karena kita tidak bisa menerjemahkan dengan sempurna, itulah Elohim maha kuasa. Yang melebihi akal pikiran manusia. Yang melebihi akal pikiran kita manusia Pak Daud ya. Kita tidak usah jauh-jauh. Banyak orang ingin tahu tentang ruang angkasa. Ya. Tetapi sampai sekarang kita belum tahu semua tentang tubir laut. Betul Pak Daud. Tidak usah muluk-muluk sampai ke langit. Kita di aja laut, tubir laut, kedalaman laut, rahasia laut, belum tahu. Kita belum tahu semua. Betul. Masih sebagian kecil. Pak Daud ya. Betul toh Mas? Betul Pak Daud, sangat betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan cuma satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Titik Pak Daud ya. Semua agama baik. Tujuan agama adalah manusia mencari Elohim. Manusia mencari Tuhan Pak Daud ya. Tetapi beda dengan kekristenan. Elohim lebih dahulu mencari manusia. Tapi Tuhan kita malah lebih terdahulu mencari kita Pak ya. Nah, dan jadi manusia. Dan menjadi manusia setara dengan kita ya. Wow. Kenapa Elohim menjadi manusia? Bagaimana menjadi hakim yang adil?
kalau dia tidak merasakan jadi manusia. Betul. Buktinya hakim itu, Thomas, Ya. tidak bisa mengadili orang gila. Karena apa? Kan hakimnya tidak gila. Tidak gila. Makanya orang gila itu tidak bisa dihukum. Dihukum. Karena hakimnya juga nggak gila Pak Daud ya. Bagaimana Elohim bisa mengadili manusia kalau Dia tidak pernah menjadi manusia dan tidak pernah merasakan suka duka, sakit, dikhianati, senang, bersahabat, suka dan duka manusia. Yes, Pak Daud. Untuk menjadi hakim harus tahu bagaimana jadi manusia. Bagaimana menjadi manusia Pak Daud ya. Betul? Betul Pak Daud. Maka penghakimannya adil. Yes. Yesus kan hakim yang adil. Betul Pak Daud. Nah, karena apa dia hakim yang adil? Karena pernah jadi manusia. Karena pernah jadi manusia. Wow. Gimana Thomas? Luar biasa. Betul? Sangat super Pak Daud. Makanya firman itu, maka firman itu Pak Daud ya, adalah semua kehendak, semua kasih karunia, kuasa, semuanya ada di firman. Ada di firman. Kunci untuk masuk surga adalah firman. Adalah firman. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus Pak Daud ya. Gimana menurut kamu? Luar biasa Pak Daud. Wow. Jadi nggak usah ribut Kristen progresif atau Kristen diskon atau Kristen tunggang langgang. Kita adalah Kristen yang kembali ke Alkitab. Ke Alkitab sebagai dasar utama. Dasar yang teguh. Alkitab adalah firman Elohim. Firman Elohim. Dan sudah final. Dan sudah final Pak Daud ya. Misalnya kita mendapat petunjuk Tuhan saat ini, itu sudah ada di Alkitab. Betul Pak Daud. Tapi diulang lagi untuk diingatkan. Yes. Karena Alkitab itu sepanjang masa. Yes. Tidak terpengaruh oleh modern, teknologi, atau hal apapun. Yes. Kebenaran Alkitab itu adalah absolut. Absolut. Mutlak. Dan selamanya. Dan selamanya Pak Daud ya. Menurut Thomas gimana? Betul Pak, Alkitab itu sudah benar ada dan sempurna dari kitab Kejadian sampai Wahyu Pak. Sudah absolut, sudah titik. Tidak ada koma. Tidak ada koma. Dan Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tapi Alkitab adalah firman Elohim. Yes. Alkitab adalah firman Elohim sendiri. Setuju Pak Daud. Dan berlaku sepanjang masa. Sepanjang masa. Amin. Dan buku terlaris di dunia, di seluruh dunia adalah Alkitab. Dan diakui seluruh dunia adalah Alkitab. Alkitab. Wow. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Jadi ada satu pelajaran Thomas. Yes. Guru saya sebelum bertobat mengajarkan bela diri dan teknik-teknik. Tetapi pada waktu itu dia beritahu segala sesuatu adalah ada kuncinya. Yes. Kembali ke awal. Yes. Pertarungan tangan itu gunakan tangan, tinju itu 70%. Berapa Thomas? 70% Pak Daud.
Nah, 10% 10%-nya? itu kunci-kuncian ground. Oh, ground. Kuncian bawah. Dan 20%-nya tendangan. Tendangan 20% Pak Daud ya? Itu dalam pertarungan yang sebenarnya. Oh. Misalnya, kalau pertarungan di jalanan, terlalu banyak nendang-nendang, kepleset. Betul? Betul Pak Daud. Banyaknya gunakan apa? Tinju. Tinju, ya. Pukul ya. Dan tinju adalah tinju ortodok. Tinju ortodok. Oke. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Nah, orang jago ground bawah, sehebat-hebatnya apapun, waktu pertarungan sebenarnya itu 10%. 10%. Yang 7% Kenapa? tinju. Kenapa Pak Daud? Karena kalau bergumul ada di aspal, luka-luka sendiri. Iya Pak Daud. Atau di pasir-pasir, atau di tanah-tanah, atau di lumpur-lumpur, luka sendiri. Betul Pak Daud. Kan tidak mungkin kita ngunci-ngunci di aspal kan Tom? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Dan Daud. kalau kita dikeroyok, nah otomatis digunakan apa? Tangan Tangan dan kaki. dan kaki. Kunci-kuncian hanya 1 lawan 1. Oh ya. Kalau dikeroyok, tidak mungkin Thomas. Nggak mungkin Baru kunci-kunci kan? Digebuki sama yang lain. Makanya Iya. guru saya ngomong, kunci-kuncian yang sederhana saja. Ya. Nah setelah itu tinju Tinju itu 70%. 70%. Nah setelah itu tendangan 20%. 20%. Segala sesuatu itu tetap kembali ke dasar. Yes. Lawan berat, larilah. Lari. Yes Pak Betul Daud. Mas? Betul Pak Daud. Jadi guru saya ngomong, sehebat-hebatnya kamu belajar jurus, bela diri apapun, yang digunakan dalam pertarungan sebenarnya itu hanya 2%. 2%. Nah 98% itu adalah apa? Tinju. Kembali ke dasar. Kecerdasan. Kembali ke dasar. Oh, kembali ke dasar ya. Yaitu apa? Tinju. Tinju. Nah setelah itu dua adalah apa Mas? Tendangan. Tendangan. Ketiga apa? Kunci. Kuncian ground bawah. Kuncian ground bawah. Tapi yang sering digunakan 70%. Tinju. Nah seperti kita kuliah puluhan tahun sampai profesor, doktor, karburator, Karburator. sampai bocor-bocor. Nah, Nanti digunakan setiap hari 5% saja. oh. Betul Thomas? Ya, saya Kuliah di luar negeri, Ya, ngambil sains, yes. ngambil IT, macam-macam. Nanti kembali ke Indonesia, banyak kembali jadi pedagang. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Artinya apa? Makanya kita percaya Tuhan, ndak usah neko-neko, Yes. cari yang keren-keren, Yes. istilah macam-macam. Yes. Kayak Kristen progresif itu Thomas. Ah, Kalau zaman kita sekolah kitab, namanya liberal. liberal ya. Namanya apa Thomas? Liberal Pak Daud. Karena sejak zaman Alkitab itu ada yang anti-genetik,
Nah setelah itu perkembangan ada liberal. Itu dari dulu udah ada Thomas. Sudah ada Pak Daud ya, cuma belum ada yang mengekspos seperti sekarang Pak Daud ya. Bukan gitu. Bahasanya bahasa gaul. Progresif. Nah, jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Kita ini jadi orang percaya Yesus. Nggak usah neko-neko. Nggak usah neko-neko. Yes. Percaya Tuhan, pegang sampai akhir hidupmu. Yes. Menyelesaikan dengan baik. Dengan baik sampai pertandingan. Kalau kita pernah berbuat dosa, kita semua pasti pernah berbuat salah. Salah. Tapi bagaimana kita memperbaikinya? Jangan berbuat dosa yang sama Pak Daud ya. Ya selesai kan Thomas? Selesai. Nggak usah neko. Nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Tentang perpuluhan, kalau tidak mau perpuluhan, Ya sudah. ya sudah. Nggak usah neko-neko. Nggak usah neko-neko, nggak usah ngomel ya. Ya, hidup itu tergantung hatimu dan hatimu lagi. Betul. Oke, Pak Daud. Mas. Pak Daud, sekarang kalau orang Kristen ya, penginjilan tapi tato tambah tato itu gimana Pak Daud? Nggak usah mikirin tato lah. Terus pakai anting-anting Sebisa gitu Pak mungkin. Daud. Kita orang Kristen nggak usah tato-tatoan. Betul Pak Daud. Kalau tato itu ada kuasa Sebisa apa Pak Daud? mungkin. Bisa ada tato yang mengandung kuasa gelap. Ada ya? Mungkin yang gambar-gambar serem gitu ya Pak Daud ya? Nah, itu biasanya tato yang waktu nato itu ada mantra-mantranya. Oh. Yes. Tapi sekarang ini juga ada tato karena seni. Saya seni ya. Ada juga tato alis. Itu gimana Pak? Kalau tato alis Pak? Boleh nggak? Itu urusannya mereka lah. Bersama. Kalau gini, kalau tato alis sama semir bedanya apa sih? Gitu Saya ya, pikir sendiri. Intinya tomat semir ya. Semir Pak Daud. Nah kalau tato alis itu sesuai kebutuhan. Gitu ya Pak Daud. Jadi saya tidak ngasih komentar. Yes Pak Daud. Siapa Daud? Ada sulam. Ingat tadi kita tidak usah ngasih apa? Komentar. Karena ada tato yang seni. Ada juga karena tato alis Ya. supaya cantik, supaya ngurangi kelemahannya. Yes. Jadi saya tidak bisa ngomong Thomas. Ya Pak Daud. Saya tidak bisa ngasih komentar. Yes Pak Daud. Tapi kalau tato yang berhubungan dengan kuasa gelap itu yang tidak boleh. Yes. Nah, menurut Thomas gimana? Oke lah Pak Daud. Tapi Saya sebaliknya tidak ngasih apa Thomas. komentar. Tapi lebih baik menerima apa adanya. Tidak usah tato-tatoan. Betul. Siapa Daud? Oke. Kalau saya ini seumur hidup saya dari lahir sampai sekarang Thomas, saya ini tidak pernah Semir. disemir. Oh, dahsyat ya Mas hitung terus ya. Karena saya menerima diri saya. Yes. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud? Nah kalau Thomas menerima diri Thomas belum. Sudah Pak Daud, cuma rambut semir hitam ya wajar Pak Daud biar tambah ganteng. Oke Thomas. Sahabat yang kemudian itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita cerna dengan baik dan menjadi berkat tentunya untuk kehidupan kita. Sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang memiliki beban berat dan ingin doakan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Health TV melalui kelas Zoom-nya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik
dan memberikan kabar baik kepada kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih atas pesan yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua. Kiranya pesan yang telah disampaikan ini bisa kami cerna dengan baik dan memberkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan, damai sukacita Allah bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.